Itu rumahnya kan rumah Virgon, rumah anak-anak, dikasih ke anak-anak. Katanya rumah itu bukan rumah Inara tapi rumah mantan suami. Tapi saat ini sertifikat rumah siapa? Atas nama rumah Inara. Tapi yang jelas lu melakukan di rumah orang walaupun itu istri lu, itu salah. Konflik segitiga antara Inara Rusli dengan Mawar dan Insanul Fahmi sampai kini masih memanas. Belakangan nama Virgon ikut terseret ke dalam pusaran kasus mantan istrinya itu. Hubungan Virgon dan Inara kini mulai merenggang usai muncul tuduhan ilegal akses rekaman CCTV. Semenjak kejadian itu, diketahui Virgon membawa ketiga anaknya dari rumah Inara. Dalam unggahan terbarunya, Virgon menulis pesan menyentuh untuk ketiga anaknya. Sementara gini dulu ya bis, sampai Dedi beli rumah baru buat kalian. Tulis Virgon di unggahan foto terbarunya bersama anak-anaknya. Polemik rumah yang ditempati Inara disebut-sebut milik Virgon yang dibeli untuk anak-anaknya. Pernyataan itu keluar dari ibunda Virgon, Eva Manurung, yang mempertanyakan kewenangan Inara atas rumah yang ditempatinya saat ini. Mengingat di rumah itulah permasalahan utama berakar, yakni rekaman CCTV. Namun yang menarik, klaim Eva Manurung mendapat tanggapan keras dari Inara Rusli. Melalui sahabatnya, Marisha Ica, rumah yang diklaim milik Virgon nyatanya dibangun saat keduanya masih bersama sebagai pasangan suami istri, dan nama sertifikat atas nama Inara. Dari situ berembus kabar jika Inara dan Virgon membeli rumah itu secara bersama-sama sebelum akhirnya Virgon keluar rumah sebagai mantan suami setelah bercerai. Lantas, apa kata pihak Virgon? Itu rumahnya kan rumah Virgon, rumah anak-anak, dikasih ke anak-anak. Ada kemungkinan, kenapa saya ngomong seperti ini? Mereka punya perjanjian. Paham kan? Kan Virgon pergi dari rumah nggak bawa apa-apa. Saya juga bingung nih, orang-orang pada berspekulasi membuat cerita bahwa rumah itu milik mantan suami. Itu dari mana? Inara aja belum menyebutkan apapun. Katanya rumah itu bukan rumah Inara tapi rumah mantan suami. Sertifikat rumah Inara CCTV dibeli pada saat sudah bercerai dan Inara sudah pisah kakak. Itu tandanya dia punya hak memiliki privacy. Jika siapapun seseorang yang masuk dan mengambil atau data pribadi atau ranah pribadi dia, ya jelas masuk illegal aksesnya dong. Tapi yang jelas lu melakukan di rumah orang walaupun itu istri lu, itu salah. Kabar tak sedap datang dari Insanul Fahmi atau yang kerap disapa Insan. Ya, suami siri Inara Rusli itu dikabarkan mengalami depresi berat hingga harus mendapat bantuan medis. Entah apa yang terjadi, namun yang pasti, pengusaha muda itu tidak sedang baik-baik saja usai dilaporkan istrinya atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Tidak lama setelah dilaporkan Mawa, giliran Inara yang membuat pelaporan atas dugaan penipuan. Inara yang terlanjur kecewa merasa ditipu, tidak hanya melaporkan Insan, tetapi juga mengakhiri pernikahan sirinya dengan singkat. Menanggapi sikap Inara, keluarga Insan datang dan menemui Inara untuk memberikan dukungan agar Inara mempertahankan pernikahannya dengan Insan dan mencabut laporannya. Insan masih memperjuangkan Inara? Ya kalau disampaikan katanya keluarga dari Insan itu tidak ada yang mensupport. Keluarganya Insan pernah bertemu dengan saya. Nggak bisa saya sampaikan, tapi yang pasti keluarga Insan pernah bertemu sama saya dan Insan meminta untuk Inara tetap stay sama dia. Ya, coba dibayangkan aja kalau perempuan namanya udah terlanjur dinikahi, lalu keadaannya seperti ini. Inara kan sempat ngomong, kalau saya mau jadi istri kedua, kemungkinan saya nggak akan memilih suami kamu. Iya dong.
Dia sedih sama ibunya. Semalam dia sama ibunya. Nggak terlalu berkomunikasi sih, jadi nggak bisa saya simpulkan. Tapi yang pasti saya tanya tadi malam, kamu di mana ini? Di rumah mami katanya. Nasib yang tak kalah memprihatinkan juga dialami Inara. Usai isu perselingkuhannya terungkap dan berujung pelaporan, Inara dikabarkan mengalami depresi berat. Sampai kini, Inara tidak muncul lagi di ruang publik, sanksi sosial seperti begitu berat di pundaknya. Ya, Inara tidak hanya harus berurusan dengan hukum, tetapi juga kontrak kerjanya yang diputuskan lebih cepat. Melalui rekan dekatnya, Inara untuk sementara waktu memilih menenangkan diri usai habis mendapat cibiran dari netizen. Dan seperti inilah keadaan Inara saat ini yang juga tidak sedang baik-baik saja. Ya nggak mungkin eksis dong mas, saat ini sedang depresi. Coba dibayangkan bagaimana kita jadi dia. Maksudnya memang sekali lagi saya jadi Mawa pun saya pasti sedih. Tapi coba kita menilai dua perspektif. Bagaimana rasanya bila apa yang saya sampaikan itu terjadi ke diri kalian juga. Kalau disampaikan emang kok itu, ya memang saya juga ngatain dia. Saya nggak komunikasi sama mamanya, cuma tadi malam Inara bilang kalau lagi sama mama, terus bagaimana mama? Ya mama sih marah sama aku, marah kan dalam arti kok bisa gini, tapi di sisi lain kan orang tua mana yang nggak sedih anaknya dihujat seperti itu. Dia juga bilang gini, maksudnya anakku tuh salahnya di mana, kan dia menikah gitu, maksudnya menikahnya dalam itu agama kan sah gitu. Jadi kalau dibilang berzina mananya gitu ya kan. Cuman ya tadi itu kenapa saya suka bilang kan, makanya kalau misalnya kawin itu, kenapa kawin itu harus disiarkan, karena untuk menghindar dari fitnah. Kenapa dia memilih, ini menurut aku ya, kenapa dia memilih kawin siri itu mungkin karena pertama dia kan public figure, jadi dia mau takutnya nanti gini, takut nggak cocok di tengah jalan atau bubar kan. Mungkin itu kali ya kenapa pilihannya seperti itu. Kalau saya sih bukan nasihat buat Inara aja ya, buat para perempuan-perempuan di seluruh Indonesia maupun di mancanegara, kalian jangan mau nikah siri ya, karena nanti yang rugi di kalian sendiri gitu. Jangan enak, maksudnya jangan nikah sesaat tiba-tiba kalian ini gitu loh, rugi selamanya. Kenapa? Nanti pembagian warisan kalian nggak dapet ya kan, tiba-tiba lu ditinggalin gitu aja, ya nggak bisa disalahin juga yang laki-laki, jangan gitu loh. Jadi jangan mau kawin siri, karena kawin ya kawin, mesti disiarkan karena supaya jangan timbul fitnah. Berbeda dengan Inara, kini Mawa memetik hikmahnya atas kejadian tak menyenangkan dalam rumah tangganya. Ya, semenjak rumah tangganya hancur usai dihantam isu perselingkuhan yang dilakukan suaminya dengan Inara, Mawa mendadak mendapat banyak tawaran dari brand ambasador. Dan yang lebih menarik, tawaran pekerjaan itu datang pada yang tidak harus menanggalkan cadarnya. Di balik pahitnya musibah, ada manisnya hikmah dalam perjalanan hidup yang dilalui Mawa. Bismillahirrahmanirrahim. Officially Mawa brand ambassador dari Bani. Iya. Mawa jam 10 pagi ya, dan harganya suka Mawa. Yes. Mau 1.000 rupiah, mau goceng 5.000, mau 10.000 terserah Mawa. Pokoknya kalian pantengin besok di live ini dan live-nya saya jam 10 pagi. Malah yang lucunya sekarang yang pelaku merasa korban ngelapor kayak gitu. Harusnya ya udah coba dulu tabayun dulu lah bagaimana mengapproach Mawanya supaya kalau bisa lebih baik-baik lagi gitu, bagaimana, walaupun pasti juga nggak semudah itu juga langsung Mawa mengulurkan tangan gitu, nggak bisa ya. Bagaimana caranya berusaha, namanya orang kalau kita berbuat salah ya nggak bisa juga semudahnya tiba-tiba minta maaf, tiba-tiba oh ya sudah kita bersaudara, yang nggak bisa juga, berproses juga ya bagaimana caranya. Memang keinginan untuk bercerai sudah ada dan memang sudah insya Allah sudah mantap.
Tapi memang kalau memasukkan berkas atau apapun itu sampai saat ini belum, karena kami pun masih berproses di penyelidikan di Polda. Jadi kami berkonsentrasi dulu untuk terhadap laporan kita di Polda. Sementara sih baru itu ya. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.